Pernahkah kalian membayangkan menerima warisan miliaran rupiah dari orang tua yang tinggal di luar negeri? Bayangkan, kamu adalah seorang remaja asal Indonesia. Suatu hari, kamu mendapat kabar bahwa ayahmu yang berkewarganegaraan Inggris meninggal dunia dan dia meninggalkan warisan senilai sekitar 8 miliar rupiah. Terdengar kabar baik bukan? Hal ini tampak sederhana. Seseorang meninggal, lalu hartanya diwariskan kepada anaknya. Namun, dalam kenyataannya, kasus seperti ini dapat menimbulkan persoalan hukum yang sangat kompleks. Kenapa? Banyak pertanyaan yang muncul untuk menyelesaikan kasus ini. Mulai dari bagaimana jika pewaris memiliki harta di dua negara, bagaimana jika ahli waris tinggal di Indonesia, sementara pewaris tinggal di Inggris. Dan yang paling penting, hukum negara mana yang digunakan untuk membagi warisan tersebut. Kasus ini pernah terjadi. Ada seorang remaja asal Indonesia yang memperoleh warisan dari ayahnya yang merupakan warga negara Inggris. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa pewarisan tidak selalu sederhana, terutama ketika melibatkan keluarga negaraan, dan harta berada di lebih dari satu negara. Inilah yang akan kita bahas dalam perspektif hukum perdata internasional dengan tema Diaspora Indonesia merencanakan waris dengan harta di dua negara. Dalam kasus ini melibatkan hubungan lintas negara, di mana sang anak yang berasal dari Indonesia dan sang ayah yang berkewarganegaraan Inggris. Dalam hubungan keluarga mereka melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Misalnya, sang ayah memiliki rumah di London, investasi di negara lain, rekening bank di negara Inggris, dan beberapa aset di Indonesia. Maka ketika sang ayah meninggal dunia akan timbul beberapa pertanyaan. Pertama, hukum negara manakah yang digunakan dalam menentukan pembagian waris? Kedua, apakah status kewarganegaraan ahli waris mempengaruhi hak warisnya? Ketiga, bagaimana jika hukum waris di Indonesia tidak sesuai dengan hukum waris yang di Inggris? Dan yang terakhir, apakah putusan pengadilan di Inggris otomatis dapat dilaksanakan di Indonesia? Itulah beberapa pertanyaan yang digunakan sebagai objek kajian hukum perdata internasional. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita dapat menggunakan beberapa teori dalam hukum perdata internasional. Teori yang pertama adalah teori teritorial. Teori ini menyatakan bahwa setiap negara berwenang mengatur benda atau kata yang berada di wilayahnya. Artinya, apabila terdapat rumah atau tanah di Indonesia, maka hukum Indonesia memiliki kepentingan untuk mengatur status dan pengalihan hak atas tanah tersebut. Sebaliknya, jika terdapat rumah di Inggris, maka hukum Inggris juga berwenang mengatur aset tersebut. Prinsip ini dalam hukum perdata internasional dikenal sebagai lex residendi atau hukum tempat benda berada. Teori kedua adalah lex patriae. Lex patriae berarti hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan kewarganegaraan seseorang. Menurut pendekatan ini, status pribadi seseorang, termasuk persoalan waris, dapat ditentukan berdasarkan kewarganegaraan. Kemudian, terdapat teori lex domicili. Teori ini menentukan hukum yang berlaku berdasarkan tempat tinggal tetap atau domisili seseorang. Negara-negara common law seperti Inggris umumnya lebih menekankan domisili dibanding kewarganegaraan. Dalam hukum perdata internasional, penentuan hukum yang berlaku sering didasarkan pada kewarganegaraan atau domisili. Sehingga negara yang berbeda dapat menghasilkan penyelesaian yang berbeda pada kasus yang sama. Hukum positif yang relevan dalam hukum Indonesia, persoalan waris diatur melalui beberapa sistem hukum, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, hukum waris perdata yang bersumber dari Bürgerliches-Buch atau KUH Perdata. Dalam konteks hukum perdata internasional, terdapat beberapa ketentuan yang relevan. Salah satunya adalah Pasal 16 Algemeen Bekalingen atau EBI yang menegaskan bahwa status dan kewenangan seseorang pada prinsipnya itu mengikuti hukum nasionalnya atau dikenal dengan asas lex patriae. Selain itu, untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan berlaku prinsip lex residendi, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum tempat benda berada. Dalam kasus remaja Indonesia yang menerima warisan dari ayah
kewarganegaraan Inggris, perlu diperhatikan pula ketentuan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terutama apabila ahli waris merupakan anak dari perkawinan campuran. Sementara itu, di Inggris, sistem hukum memberikan ruang yang lebih luas terhadap kebebasan seseorang untuk menemukan pembagian hartanya melalui wasiat. Akibatnya dapat terjadi perbedaan hasil pembagian warisan apabila hukum Indonesia dan hukum Inggris diterapkan terhadap kasus yang sama. Inilah yang menunjukkan pentingnya penentuan hukum yang berlaku atau case of law dalam penyelesaian sengketa waris lintas negara. Analisis dan pandangan kritis menurut kelompok kami, kasus ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat modern telah mengubah persoalan waris menjadi isu global yang tidak lagi terbatas pada suatu negara. Saat ini, banyak diaspora Indonesia yang bekerja, belajar, atau menetap di luar negeri. Mereka dapat memiliki rumah di Indonesia, rekening bank di luar negeri, investasi internasional, bahkan dengan kewarganegaraan yang berbeda. Kasus remaja Indonesia yang menerima warisan dari ayah warga negara Inggris ini salah satunya, mungkin tanpa sederhana. Namun, apabila terdapat aset di Indonesia dan Inggris secara bersamaan, maka akan muncul persoalan mengenai yurisdiksi, pengakuan dokumen, serta hukum mana yang akan harus diprioritaskan. Sayangnya, banyak orang baru memikirkan masalah waris ketika sengketa sudah terjadi. Padahal perencanaan waris seharusnya dilakukan sejak awal. Kami menilai bahwa banyak diaspora Indonesia belum memiliki kesadaran yang cukup mengenai pentingnya perencanaan waris internasional. Padahal tanpa perencanaan yang matang, ahli waris dapat menghadapi berbagai kendala seperti perbedaan sistem hukum antar negara, kesulitan mengakses aset di luar negeri, biaya administrasi dan proses hukum yang potensi sengketa antar ahli waris. Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, mendata seluruh aset di berbagai negara. Yang kedua, menentukan ahli waris secara jelas. Yang ketiga, membuat wasiat yang sah. Yang keempat, memahami aturan hukum negara tempat aset berada. Dan yang kelima, berkonsultasi dengan ahli hukum yang memahami persoalan lintas negara. Empat kondisi tersebut menyebabkan semakin sering munculnya sengketa waris internasional yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan, domisili, serta lokasi aset di berbagai negara. Tanpa perencanaan yang matang, ahli waris bisa menghadapi proses administrasi yang panjang, biaya hukum yang besar, bahkan sengketa antar anggota keluarga. Selain itu, para ahli juga menilai bahwa pengaturan hukum perdata internasional di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa waris internasional. Jadi kesimpulan dan pesan hukum yang dapat diambil yaitu, dari kasus remaja Indonesia, asal Indonesia yang menerima warisan dari ayahnya yang berkewarganegaraan Inggris, menunjukkan bahwa perkawinan lintas negara bukan hanya persoalan keluarga, tetapi juga persoalan hukum perdata internasional. Dalam kasus seperti ini muncul hukum mengenai kewarganegaraan, domisili, terus ada lokasi aset, serta hukum negara mana yang harus diambil. Melalui teori teritorial, lex patriae, dan lex domisili, kita mengetahui bahwa penyelesaian untuk waris itu memerlukan pendekatan yang berbeda. Pesan yang dapat diambil dari kasus ini yaitu bahwa warisan bukan hanya sekedar pembagian harta atau penerimaan harta, tetapi juga tentang bagaimana hak-hak waris dapat terlindungi dan pasti secara hukum. Sebab pada akhirnya harta bisa berada di berbagai negara, tetapi kepastian bagi keluarga yang ditinggalkan merupakan prioritas yang utama. Jika memiliki keluarga atau aset di luar negeri, jangan menunggu terjadinya sengketa. Lakukan perencanaan lebih awal agar ahli waris memiliki perlindungan dan juga kepastian secara hukum serta pembagian harta waris yang lancar. Karena dalam dunia yang semakin global, pembagian waris tidak hanya terbatas pada batas-batas negara.